Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun berada, berjumpa kembali dengan saya Irfan dalam program Convert Story. Program sederhana ini terlahir atas dasar semangat para dai dan mubalik yang tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Khusus di program ini kami akan menayangkan kisah inspiratif, yaitu kisah masuknya seseorang ke dalam jemaat ilahi ini. Hadirin pemirsa rahimakumullah, di episode kali ini telah hadir seorang mubayyin baru yang luar biasa, berasal dari kota Tangerang, tepatnya jemaat Paninggilan. Mari kita sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Pak Diding. Waalaikumsalam warahmatullah. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, saya baik, sehat, bisa hadir ke sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas kedatangannya. Ya, sama-sama. Sebelumnya mungkin boleh diperkenalkan Pak, nama lengkap Bapak, kemudian tempat tanggal lahir dan keluarga kepada pemirsa MTA di rumah. Silakan Pak. Ya, mas saya lengkapnya Diding Sukardi, panggilannya Diding aja. Pak Diding. Atau Pak Diding karena udah tua ya. Orang-orang panggilnya Pak Diding kalau kecuali pantaran saya. Iya. Tanggal lahir ya saya Jasinga Bogor lahir. Iya. 15 bulan 5 1965. Oke, Iya. luar biasa. Ya, baik Pak, aktivitas Bapak saat ini Pak? Kalau sekarang mungkin istri dagang, bantu-bantu saya. Iya. Saya sekarang ya sambilan saya jadi ojol. Jadi ojol Iya, online ya Pak ya? Gojek. Ya, luar biasa. Iya, iya. Nah, kita lanjut bagaimana ceritanya nih Pak. Bapak bisa baiat ke dalam jemaat, namun sebelumnya bisa Iya. diceritakan kepada pemirsa, Bapak sebelumnya itu aktif di organisasi apa Pak? Ya mungkin terakhir apa yang terakhir aja ya. Iya. Terakhir mungkin ya saya memang waktu itu masuk dalam satu gerakan di bawah tanah yang disebut Negara Islam Indonesia atau NII singkatannya, atau dalam istilah lain N11. Iya. Pada tahun berapa itu Pak? Terakhir apa masuknya? Iya, masuknya Pak. Tahun 90. Tahun 90. Sampai 93, pertengahan 93 lah. Iya. Saya setelah bergabung dengan jemaat itu. Oke. Lalu pertama kali mengenal jemaat itu melalui siapa Pak? Diperkenalkan oleh kawan saya juga namanya Pak Mulyadi. Beliau juga sebenarnya masih gair, belum beat istilahnya kan. Iya. Cuman udah kenal sama dia sudah sering katanya kenal dengan mubaliknya, udah sering kunjungan. Saya diajak main ke Peninggilan. Waktu itu saya tinggal di Kembangan. Iya. Cuman sering main ke rumah beliau di Lembang ya, Lembang pasar, dekat pasar Lembang situ. Ya, Ciledug, dari Lembang ke Masjid Jemaat Peninggilan tuh nggak jauh. Nah karena sering bergaul sama dia di rumah beliau di Lembang, diajak main lah katanya, iseng-iseng tanya, kita diskusi nanya tentang Ahmadiyah. Iya. Dia kan lagi itu orang yang suka apa namanya menserupai tentang aliran-aliran Islam. Dalam Islam kan dia salah satunya Ahmadiyah kan gitu. Yeah. Saya diajak main sama beliau, kunjungan ke Jemaat Peninggilan. Lagi itu pembaliknya Pak Mahfud Murodi almarhum, sekarang ketua jemaatnya Pak Abdul Ghani almarhum juga ya kan. Yeah. Tahun 93 ya, cuma bulannya lupa lagi. Ya sekitar bulan Maret saya mulai atau bulan April lupa lagi tuh. Yeah. Ya kan. Ya pokoknya berapa kali, walaupun nggak sering tapi dalam sebulan sekali saya ke sana, ada berapa kali. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Mahfud ya. Waktu itu saya belum nggak terlalu hati nggak terlalu perhatian, hanya saya tuh pengen tahu aja gitu. Ya kan. Kebetulan tiba-tiba ada PT Internasional ya kan, Pak Mulyadi dengan teman-teman saya digerakan juga seperti Pak Zulkifli, Pak Nurdin, terus Purkon ya kan, sama NII juga dia walaupun lagi pasif lagi itu ikut BET internasional kalau nggak salah dia.
bayat di sini di Parung tahun 93 itu. Tahun 93. 3 Baiat Nasional bulan Juli. Waktu Hajat Khalifatul masih keempat kalau nggak salah. Masya Emang keempat ya, belum kelima kan. Iya, Kan iya, pertama ada Baiat Nasional kan tahun 93 kalau nggak salah itu. Iya. Mereka pada hadir bayat itu. Saya belum waktu itu. Belum hadir. Iya. Ya, cuma dikasih kabar di kamar teman saya ini. Ding katanya, ya udah saya udah bayat ke sama dia gini. Iya ya, sabar aja ntar. Kamu kapan bayat? Ya di sama temen tuh di apa nih di dorong ya cuman tak sabar, saya bilang tenang aja, saya belajar sampai saya pelajari buku-buku dari jemaat seperti kenabian tentang Isa wafat, beneran hajat masih maut ya. Ya kebetulan ya saya baca buku ya, sebetulnya ada sedikit yang menarik. Saya bilang kalau mau tahu saya masuk dulu lah, saya pelajari dulu, setelah itu baru saya bayat. Walaupun dalam bayat itu belum sepenuhnya saya mungkin paham ya, tapi saya gabung dulu lah, karena nggak ada yang salah sih kalau bayat, karena apa pikir dari segi ibadah dan lain-lainnya nggak ada perbedaan, ajaannya mungkin salat di belakang dia juga saya bacaan sama semua. Jadi itu membuat saya tuh netral dulu waktu itu kan, tidak ada kecurigaan ataupun saya buruk sangka, karena walaupun saya digerakkan mungkin waktu itu sudah dalam keadaan pasif, memang nggak aktif, tapi masih jadi anggota NI waktu itu, belum totalitas keluar, hanya tidak terlalu aktif aja, ada sedikit goyangan pemahaman waktu itu, ya kan. Oke. Itu. Pak Diding, ketika proses mencari kebenaran ya, nah persepsi Pak Diding mengenai jemaat Ahmadiyah ini seperti apa waktu itu? Memang waktu itu saya agak aneh, memang pasti kalau bicara resepsi hal-hal yang sifatnya mengganjal itu tentang kenabian memang, karena umumnya memang setelah Nabi kita Muhammad SAW itu nggak mungkin ada lagi Nabi kan, itu walaupun saya tidak terlalu nggak mengerti alasannya, tapi saya hanya ikut-ikutan, tapi saya karena memang harus netral dulu, ingin tahu dari sumbernya, maka itu semua saya hilangkan ya. Terus kenapa yang membuat saya tertarik? Itu tadi ada perbedaan dengan saya digerakkan hanya bicara daulah tentang satu negara Islam, sedangkan di jemaat ini tentang khilafatnya. Itu yang membuat saya lebih simpati ya, karena kalau di organisasi di jemaah saya itu di NII baru sifatnya konsep saja, atau hanya rencana bikin bikin satu daulah bahwa Islam mesti dengan negara mesti ini gitu kan, begitu kan. Ibaratnya kalau di saya itu waktu itu hanya sekedar menggambar, melukis ya kan, hanya melukis dan menggambar saja, sedangkan jemaat ini sudah berbentuk, ada khilafat. Kalau di saya itu waktu itu hanya baru mimpi aja, baru rencana kan, ya kan gitu. Tadi baru konsep aja, begini harus negara harus begini, Islam mesti begini, hanya begitu. Itu cita-cita di kelompok saya waktu itu, ya kan. Oke, Pak, menarik ini. Nah, ketika Bapak memutuskan baiat, itu bagaimana sikap keluarga? Apakah mendukung atau menolak? Dan kerabat yang lainnya bagaimana, Pak, sikapnya? Mungkin kalau kerabat saya saudara nggak pernah tahu tentang saya digerakkan, juga nggak ada yang tahu. Paling keluarga doang, orang tua, adik kan, teman-teman, khususnya sih teman-teman satu jemaah. Kalau teman pergaulan saya sendiri waktu saya masuk NI itu belum tahu, karena kan N11 itu rahasia, gerakan di bawah tanah itu jangan-jangan orang lain, ya kan. Dalam satu gerakan saja, satu shop dengan shop lain itu punya jalur putus, artinya tidak saling tahu acara-acara. Walaupun satu KW1 yaitu Jakarta kan, walaupun saya tinggal Jakarta Barat di Kembangan, berbeda. Itu tidak mungkin harus kenal kalau acara mereka di mana, saya harus tahu. Kita harus tahu pada perwalian saya di atas saya. Ya kan, siapa di atas saya itu nggak bakalan tahu, ibaratnya nggak ngerti. Pokoknya tahunya kita kelompok saya aja ya, satu shop kecil itu acara-acara. Walaupun kenal dia teman-teman saya ini juga, acaranya nggak boleh tahu, saya nggak perlu harus tahu gitu kan. Apalagi orang luar yang saya harus tertutup rapat. Di kelompok saya aja acaranya tidak harus saling tahu gitu. Nah, jadi waktu itu nggak ada yang tahu kan. Kalau keluarga saya kan orang tua, ibu saya, bapak saya masuk NI juga, sama adik saya juga. Reaksi sih mungkin nggak terlalu ini, cuman kaget aja, ya kan. Cuman kalau teman-teman yang lain selain dari keluarga memang agak
sedikit beda sambutannya, dingin lah terhadap saya. Ada sedikit mungkin marah, wajar lah, tapi nggak diperlihatkan cara terang-terangan saja. Ya sampai diajak diskusi kan, ngobrol-ngobrol dengan walaupun dengan sama-sama emosi itu gimana, tapi saya harus dengan kepala dingin. Cuma karena masing-masing saling melempar apa namanya dengan dalil, saling tarik-menarik untuk membela kebenaran dengan konsepnya, ya akhirnya nggak punya titik temu waktu itu kan. Saya dengan keyakinan saya tetap saya pertahankan, walaupun dia ya membantah atau mengket lah istilahnya kan, memberikan satu apa namanya bantahan dengan dalil-dalil yang sudah dipersiapkan oleh teman saya itu. Ya kan. Mengenai keluarga, istri bagaimana Pak? Istri baiatnya setelah saya 3 bulan, waktu itu kan saya waktu baiat bulan Agustus kalau nggak saya. Itu selama 2 bulan 3 bulan kalau salah saya tuh masih pasif. Sholat masih sama siapa aja masih bebas lah, belum aktif banget ya, artinya belum hakikinya belum ada, masih dari ikut-ikutan aja. Tapi setelah pembinaan baru di Parung tahun 93 menjelang akhir tahun 94 bulan apa kalau nggak salah November atau Desember lupa lagi, saya temannya Pak Cema itu harus tablik. Saya salah satu orang yang diutus oleh peninggalan oleh pengurus tarbiyat Pak N.A. Supari, tarbiyatnya kalau nggak salah, ditugaskan untuk mengikuti acara pembinaan baru nasional dengan Pak Mulyadi, mitra saya dengan teman saya dari NI juga kan. 2 minggu waktu itu pembinaan baru dari seluruh Indonesia yang diundang, ada cabang peninggalan yang 2 orang, yang lain 1 cabang 1 ya kan, dari Sukabumi 1 kalau nggak salah, bahkan dari ini di Sulawesi ada 1 Pak, dari Kendari 1, pokoknya tiap-tiap kota cabang tuh, tapi nggak semua cabang ya waktu itu, pokoknya paling dia 1 orang diutus. Saya alhamdulillah ada peninggalan 2 Pak Mulyadi itu yang dia jadi dai emas saya, cuman dia nggak sampai 2 minggu karena ada sakit, pulang duluan, saya belakangan sampai berakhir penutupan, alhamdulillah. Nah setelah pembinaan itulah baru istri saya baiat. Nah itu saya sendiri. Tapi sama istri saya bilang nanti kalau teman-teman saya di NII nanya saya, waktu itu saya belum mintakan, orang-orang N11 belum tahu bahwa saya tuh masuk Ahmadiyah belum. Nah gitu kan saya dagang gini pakaian, karena saya nggak dagang tanyain. Mungkin kalau nanya saya sama istri saya bilang aja lagi dagang keluar kota gitu kan. Tapi bahwa saya pembinaan di sini kan. Setelah pulang barulah dikasih tahu dengan materi-materi yang sampaikan oleh Pak Mubalik di sini. Ya alhamdulillah saya merasa ada sedikit perubahan lah gitu. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sikap keluarga dan kerabat ketika akhirnya tahu bahwa Bapak telah menyatakan baiat ke dalam jemaat ini Pak? Terutama bapak ibu, bapak terutama adik saya, adik laki-laki kaget sih kan. Ya kan. Tapi waktu pertama-tama sih nggak terlalu banyak tahu. Setelah mungkin pembinaan itu aja mungkin yang dia udah tahu bahwa saya keluar dari jemaahnya, agak sedikit kaget. Cuman ya nggak terlalu ini aja. Kalau teman-teman yang lain nggak diperlihatkan, tapi kalau ketemu saya agak sedikit responnya beda lah, sambutannya gitu, dingin, bahkan ada sedikit mungkin gimana ya, penolakan ya penolakan yang sangat gitu, banyak sekali begitu, cuman nggak terlalu menyolok sekali ya, nggak di belakang saya sih ya, buat gunjingan mereka wajar itu, saya maklumin aja gitu kan, perbedaan pasti banyak itu. Oke Pak, perihal ini Pak, kesan yang paling mendalam ketika Bapak sudah berada di dalam jemaat, mungkin bisa dibagikan Pak? Waktu itu saya merasa seperti bayi baru lahir mungkin ya, banyak sambutan dari cabang pengurus-pengurus di peninggalan, anggota-anggota juga, mungkin waktu itu 93 itu kan orang baiat itu benar-benar sambutannya beda, apalagi saya merasa orang tahun dari gerakan mungkin, jadi agak ada sedikit ya, saya merasa ukhuwah itu diperlihatkan kan, ya, bukan hanya sedarnya sapaan, tapi dalam hal setiap kesulitan pun kadang-kadang mereka tuh ya susah, saya kalau mau ngomongnya yang jelas, saya merasa ya kayak di anak emaskan waktu itu kan, waktu itu ya 93 karena mungkin masih lahir, baru nongol atau gimana ya, seperti bayi lahir lah gitu kan, disambut dengan orang-orang sekitarnya begitu, alhamdulillah gitu kan.
Ya. Baik Pak, ini mungkin terakhir. Bisa Bapak menyampaikan pesan dari Bapak untuk saudara-saudara kita di luar sana yang belum bergabung ke dalam Ahmadiyah. Silakan Pak. Ya, saya sih mengharapkan yang pertama harus tabayun dulu kepada informasi-informasi tentang jemaat ini. Kata-katanya harus dari narasumbernya harus selidiki. Pertamanya harus netral, ya kan. Kalau kita nggak netral, ya, Pak, ya kalau kalau kita nggak netral tetap aja kita ngomong apapun pikiran kita nggak fokus karena kita punya asumsi yang sudah buruk sangka duluan. Betul. Saya juga masuk jemaat itu karena netral dulu, dikosongkan dulu pikiran kita buruk sangka ya. Tadi kalau udah selidiki orang ngasih menu enak udah enak kita cicipin ya enak terusin, kalau nggak enak kan bisa keluar lagi atau bisa kita tinggalkan. Betul, nah jangan sampai belum kita mempelajari ya kan sudah berasumsinya apa kata orang katanya yang begini-begini tentang jemaat sehingga sulit untuk menerima membuka jendela hati mereka semua. Tapi mudah-mudahan kawan-kawan saya ya bisa mendengar, semoga Allah Ta'ala memberikan petunjuk ya kan dengan hati yang bersih dan tabayun dulu yang penting ya kan, nyari informasi yang sejelas-jelasnya dari narasumber ya kan, barulah kita akan membuktikan kebenaran dalil-dalil tentang kebenaran hajat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Al-Masih Maud gitu. Baik, terima kasih banyak ini Pak. Bapak telah berbagi kepada pemirsa di rumah. Ini sungguh menginspirasi, mudah-mudahan membawa manfaat ya Pak ya. Ya, tidak semoga hanya untuk saya saja tetapi pemirsa di rumah. Sekali lagi jazakumullah Pak. Ya, barakallah. Demikianlah pemirsa perbincangan sederhana saya dengan Pak Diding. Mudah-mudahan menggugah keimanan dan memperoleh manfaat yang selebar-lebarnya. Saya selaku host memohon maaf apabila dalam penyampaiannya ada beberapa hal yang kurang berkenan di hati pemirsa di rumah. Mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.